Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan diberi rezeki yang melimpah ya teman-teman. Oh ya, hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila dalam arti formal dan material. Sebelum itu, apakah teman-teman sudah tahu Pancasila dalam arti formal dan material? Pasti banyak teman-teman yang belum tahu kan? Jadi, langsung saja kita belajar yuk. Nah, sebelum pada materi inti, kita harus tahu dulu asal mula dari Pancasila. Yang pertama itu ada kausa materialis atau asal mula bahan. Artinya, sebelum Pancasila dirumuskan sebagai azas kehidupan bangsa, maka unsur-unsur Pancasila itu sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, unsur-unsur ini dapat kita lihat dalam adat istiadat, kebudayaan, dan dalam agama-agama. Kemudian yang kedua ada kausa formalis atau asal mula bentuk. Nah, asal mula bentuk ini mengandung arti bahwa pembentukan negara dalam hal ini adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai anggota BPUPKI bersama-sama dengan anggota BPUPKI lainnya merumuskan dan membahas Pancasila. Hal ini juga disebut sebagai asal mula tujuan. Kemudian yang ketiga yaitu kausa efisien atau asal mula karya. Nah, asal mula karya ini mengandung arti bahwa sejak mulai dirumuskannya dibahas dalam sidang BPUPKI pertama dan kedua, juga dalam rangka proses pengesahan Pancasila oleh PPKI yang menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai azas mula karya. Juga di dalam Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang merumuskan Piagam Jakarta yang membuat rancangan dasar negara Pancasila sebagai asal mula sambungan. Dan yang terakhir ada kausa finalis atau asal mula tujuan. Nah, berkaitan dengan tujuan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Panitia 9 termasuk di dalamnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menyusun Piagam Jakarta yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pertama kali dibentuk dan yang memuat Pancasila. Kemudian BPUPKI menerima rancangan tersebut dengan segala perubahannya. Hal ini dimaksudkan agar Pancasila dijadikan dasar filsafat negara Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pengertian Pancasila. Yang pertama, pengertian Pancasila secara etimologis. Jadi, secara etimologis atau pengertian kata, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India yang mengandung dua arti, yakni Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila dengan vokal I pendek artinya batu atau sendi dasar. Sila dengan vokal I panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila berarti 5 aturan tingkah laku yang baik dan penting. Kemudian, pengertian Pancasila secara historis. Nah, keinginan dalam merumuskan dasar negara selanjutnya diawali pada sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama 4 hari, yakni yang dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, pada sidang BPUPKI ini terdapat 3 tokoh yang menyampaikan rumusan dasar negara. Nah, pidato pertama disampaikan oleh Muhammad Yamin, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Pidato kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Pidato yang ketiga disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, kelima azas atau dasar tersebut kemudian oleh Insinyur Soekarno mengajukan usul agar diberi nama Pancasila.
yang beliau katakan atas saran dari seorang temannya ahli bahasa. Kelima sila yang diajukan menurutnya dapat diperas menjadi 3 sila atau trisila yang kemudian dapat diperas lagi menjadi 1 sila atau ekasila yang intinya adalah gotong royong. Kemudian pengertian Pancasila sesuai istilah resmi. Istilah resmi adalah Pancasila atau 5 dasar yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, tepatnya dalam sidang pertama BPUPKI. Pada tanggal 1 Juni saat ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Hal ini karena pada tahun 1947 pidato Insinyur Soekarno diterbitkan dan dipublikasikan dengan diberi judul Lahirnya Pancasila. Sehingga pada saat itu sangatlah populer bahwa 1 Juni disebut sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan yang terakhir, ada pengertian Pancasila secara yuridis. Secara yuridis atau hukum, pengertian Pancasila atau 5 dasar terdapat dalam tata urutan atau rumusannya tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian secara konstitusional menjadi rumusan yang sah dan benar sebagai dasar negara Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintah negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Pancasila dalam arti material dan Pancasila dalam arti formal. Pancasila dalam arti material yaitu nilai-nilai Pancasila yang hidup dan berkembang dalam sejarah, peradaban, agama, hidup, ketatanegaraan, dan lembaga sosial. Dan Pancasila dalam arti formal yaitu pengertian abstrak yang berupa ide-ide atau gagasan dari tokoh perumus Pancasila yang dituangkan dalam rumusan tertulis. Selanjutnya, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejak zaman Jepang sampai sekarang ini, kita mengenal bermacam-macam rumusan Pancasila, yaitu yang pertama rumusan dari Muhammad Yamin secara lisan, yang kedua rumusan Muhammad Yamin secara tertulis, dan yang ketiga rumusan Prof. Supomo, dan yang keempat rumusan Insinyur Soekarno, kelima rumusan Panitia 9 atau Piagam Jakarta, dan keenam rumusan dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yang ketujuh rumusan dalam pembukaan Konstitusi RIS 1949, yang kedelapan rumusan dalam pembukaan UUDS 1950. Kemudian tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mencerminkan suasana kembali ke UUD 1945, sehingga rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 berlaku sebagai dasar negara sampai sekarang. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yang merupakan sebuah pernyataan yuridis tentang dasar negara Republik Indonesia. Secara historis, Pancasila tidak semata-mata lahir secara mendadak. Pancasila hadir melalui proses panjang yang didasari oleh perjuangan dan pemikiran para tokoh bangsa. Pancasila lahir dari gagasan-gagasan luhur yang berakar pada kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia.
Istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno dalam sidang WPUPKI. Menurutnya, Pancasila dijadikan dasar berdirinya negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar atau fondasi negara. Sebuah negara tidak mungkin berdiri tanpa adanya dasar. Selain berfungsi sebagai landasan atau dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman hidup bangsa. Proses konseptualisasi Pancasila melalui rangkaian perjalanan panjang yang dimulai dari sekitar awal 1900-an dalam bentuk gagasan sehingga muncul sintesis antar ideologi dan gerakan seiring dengan penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama atau civic nasionalis. Dalam proses perumusan dasar negara, Soekarno memainkan peran sangat penting. Soekarno berhasil mensintesiskan berbagai pandangan yang muncul. Beliau orang pertama yang mengkonseptualisasikan dasar negara ke dalam pengertian dasar falsafah. Selanjutnya, dalam konsepsi terbarukan, dalam rangka menegaskan adanya falsafah negara dan hukum dasar berbangsa dan bernegara, pemerintah telah pula mengeluarkan keputusan Presiden nomor 18 tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Hal ini merupakan salah satu bagian dari tahapan ikhtiar bangsa untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Langsung saja, sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber historis, sejarah mempunyai makna yang sangat penting dalam membangun kehidupan bangsa supaya lebih bijaksana di masa depan. Kemudian sumber politis, Pancasila merupakan wujud dari sikap politis bangsa Indonesia dalam menentang berbagai bentuk penindasan dari penjajah. Sumber sosiologis, Pancasila merupakan sebuah kesepakatan luhur dari para pendiri bangsa yang berasal dari berbagai golongan dan perbedaan menjadi satu kesatuan untuk mendirikan suatu bangsa dan negara berdasarkan Pancasila. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memenuhi syarat terhadap adanya tertib hukum di Indonesia. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat unsur-unsur yang menurut ilmu hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia, res order atau legal order, yaitu sebagai suatu kebulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Dengan demikian, seluruh peraturan hukum yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia sejak saat ditetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memenuhi syarat sebagai suatu tertib hukum negara. Syarat-syarat tersebut pada hakikatnya terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Di dalam tertib hukum dapat diadakan pembagian susunan yang hierarkis dari peraturan-peraturan hukum. Berdasarkan suatu hierarkis tersebut, Undang-Undang Dasar, pasal atau pasal-pasalnya yang merupakan hukum dasar negara bukanlah merupakan tertib hukum yang tertinggi. Di atasnya masih terdapat suatu norma dasar yang menguasai hukum dasar termasuk Undang-Undang Dasar maupun konvensi yang pada hakikatnya memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi yang dalam hukum tata negara disebut sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau State Fundamental Norm. State Fundamental Norm mengandung 3 syarat mutlak, yaitu yang pertama ditentukan oleh pembentuk negara, yang kedua memuat ketentuan-ketentuan pertama yang menjadi dasar negara, yang ketiga bukan hanya mengenai soal organisasi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memenuhi syarat sebagai status fundamental norm, Status Fundamental Norm. Karenanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan adanya tertib hukum Indonesia.
Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu secara hukum tidak dapat diubah. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPR nomor 20 1978 serta ketetapan MPR nomor 3 1983. Dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 dijelaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang di dalamnya terkandung pokok-pokok pikiran meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan suatu cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis atau conference. Pokok-pokok pikiran tersebut dijelmakan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan dapat dikatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan asal kerohanian negara atau dasar filsafah negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental. Pokok kaidah negara yang fundamental menurut ilmu hukum tata negara memiliki beberapa unsur mutlak, antara lain yang pertama dari segi terjadinya itu ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelma kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya. Yang kedua itu dari segi isinya, ditinjau dari segi isi, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar-dasar pokok negara. Yang pertama dari dasar tujuan negara. Itu dasar tujuan negara terdiri atas tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus meliputi tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, cerdas, adil, dan makmur. Tujuan umumnya itu berkaitan dengan hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa lain dalam pergaulan masyarakat internasional. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Yang ketiga, bentuk negara. Yang keempat, dasar filsafah negara. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat lima sila Pancasila. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai sumber dari segala sumber hukum. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat yang menyatakan bahwa segala aspek penyelenggaraan negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dinyatakan dalam ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 Jangto ketetapan MPR RI nomor 5/MPR/1973 dan nomor 9/MPR/1978. Kemudian mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini dijelaskan kembali dalam ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dan dari segala sumber hukum negara. Kemudian dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga disebutkan bahwa Pancasila merupakan segala sumber hukum negara. Oleh karena itu, materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pembahasan tentang hubungan antara norma fundamental negara, Stats Fundamental Norm, Pancasila dan aturan dasar negara atau aturan pokok negara, Verfassung Norm, Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilakukan dengan melihat dan mencermati rumusan dalam penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 3. Kedudukan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah lebih utama daripada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena pembukaan UUD 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila. Apabila pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 tersebut mencerminkan Pancasila yang menciptakan pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945. Dengan demikian, Pancasila merupakan norma fundamental negara atau Stat Fundamental Norm yang menjadi dasar dan sumber bagi aturan dasar negara atau aturan pokok negara, Verfassung Norm, yaitu batang tubuh UUD 1945. Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila bersifat timbal balik seperti terlihat berikut ini. Pertama, hubungan yang bersifat formal. Dengan dicantumkan Pancasila secara formal dalam pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Jika berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. Yang kedua, bahwa pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan. Yang ketiga, bahwa dengan demikian pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai muqaddimah dari UUD 1945 tersebut dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda-beda dengan pasal-pasalnya. Karena pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila adalah tidak tergantung pada batang tubuh UUD 1945 bahkan sebagai sumbernya. Yang keempat, bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, fungsi, dan kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Yang kelima, bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai substansi esensial dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mendapat kedudukan formal yuridis dalam pembukaan, sehingga rumusan yuridis sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Kedua hubungan secara material bila ditinjau proses perumusan Pancasila dan pembukaan UUD 1945 secara kronologis, materi yang dibahas pertama oleh PPUPKI adalah dasar filsafat Pancasila dan kemudian dibahas pembukaan UUD 1945. Berdasarkan tertib hukum, pembukaan UUD 1945 adalah tertib hukum tertinggi, sedangkan tertib hukum Indonesia berdasarkan pada Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila adalah sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti bahwa secara material
tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekian penjelasan dari kami mengenai Pancasila dalam arti formal dan material. Apabila ada salah baik dalam penulisan maupun perkataan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.